Yang terhormat Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma astur awrati wa amin rawati, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para hujjat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus sahabul bait yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kumpul guna untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu nikmat yang besar di mana Allah mengizinkan kita, memberikan taufik hidayah kepada kita untuk mengumpulkan kita mengenang daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad ini umat yang tidak bisa dipisahkan dari nabinya. Bu, Pak, ingat baik-baik, umat Nabi Muhammad ini umat yang kagak bakal bisa dipisahkan dari nabinya. Nabinya pun gak bisa pisah daripada umatnya. Sehingga umat dengan Nabi ini mempunyai keterkaitan yang luar biasa di masa Nabi masih hidup maupun di masa Nabi setelah meninggal dunia. Begitu pula di masa kalian masih hidup maupun di masa kalian setelah meninggal dunia. Kita ini nggak bisa dipisahkan dari Nabi, Pak. Nabi pun nggak bisa dipisahkan dari kita, hayyan wa mayyita, hidup maupun mati. Makanya Nabi mengatakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Saya kira semua udah dengar ini. Hidupku baik untuk kalian, matiku pun baik untuk kalian. Maka dari itu jangan sampai wal iyadu billahi min dalik kita merasa misahkan diri dari Nabi. Kalau kita sudah jauh dari Nabi, kita misahkan diri dari Nabi, sampean bukan umat Nabi Muhammad. Apa artinya jadi umat Nabi Muhammad kalau jauh dari nabinya? Apa artinya jadi umat Nabi Muhammad kalau nabinya nggak kenal sama sampean? Makanya dalam satu riwayat yang lain Nabi mengatakan fawailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka api neraka buat orang-orang yang kagak bakal nanti lihat ketemu aku nanti di hari kiamat. Jadi kalau sampean itu nanti di hari kiamat nggak ketemu Nabi, jangan harap sampean selamat. Biar kelihatannya kita rajin ngaji kek, biar kelihatannya kita pakai seragam muslim kek, biar kelihatannya kita ngakunya mukmin kek, mau dibilang apa terserah. Tapi kata Nabi, nek sampean nggak ketemu Nabi Muhammad, sampean pasti celaka, pasti masuk neraka. Nggak pakai dilihat lagi, lu sholat kagak sholat, lu puasa kagak puasa, lu haji kagak haji, lu sedekah kagak sedekah, kagak dilihat lagi. Yang dilihat lu ketemu sama Nabi apa kagak, dah ya.
Makanya orang yang beruntung itu yang ketemu Nabi di hari akhiratnya. Ini paling beruntung, ya, paling penting, Pak. Makanya jangan salah, ini saya kasih tahu, salah satu ciri-ciri orang yang ketemu Nabi, orang cinta Nabi. Salah satu ciri-ciri orang cinta Nabi, orang suka sholawat Nabi. Ayo, suka apa, Pak? Bu, kira-kira sampai suka sholawat kagak? Ayo. Ibu-ibu suka salawat kagak? Bapak-bapak salawat kagak? Ayo. Ya. Ada seorang bermimpi Nabi SAW. Ia melihat keadaan itu, keadaan sudah hari kiamat. Maka orang itu melihat Nabi SAW dan mengejar. Sedangkan Nabi SAW sudah mengumpulkan umatnya. Tapi orang ini ada di samping di situ dekat Nabi, tapi nggak dikumpulin sama Nabi. Nabi nggak ngajak ini orang, ditinggal begitu saja. Maka orang itu bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau tidak mengajakku, tidak mengumpulkanku beserta dengan umatmu? Bukankah aku ini umatmu? Maka Nabi mengatakan, la a'rifuka. Jawaban Nabi gampang, aku nggak kenal ente. Ya, orang itu merasa dia muslim, mukmin, ya ibadah ya ibadah, ya sholat ya sholat. Tapi Nabi kok nggak ngumpulin ini orang, nggak dikumpulkan gitu loh. Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, mengapa sedemikian rupa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'rifati li ummati ala qadri salawatihim alayya. Tuh lihatin. Kata Nabi, taunya saya, kenalnya saya sama umatku itu tergantung salawat sampean kepada saya. Nih sampean banyak-banyakin salawat kepada Nabi, pasti aku akan kenal. Karena itu ciri khasnya, ada aromanya, ada baunya, ada penampakannya. Tapi kalau anda itu jauh dari sholawat kepada Nabi, jangan harap Nabi itu akan mengenal. Ya ibarat orang bilang, orang punya HP bagus-bagus, beli nomor yang paling cantik, pulsanya yang paling banyak, ya, tapi maaf sinyalnya kagak ada. Gimana tuh, kepake nggak tuh Pak? Loh, HP-nya paling mahal Pak, saya beli 20 juta, nomornya pun 1,5 juta, pulsa saya isi 1 juta, kuotanya juga banyak, tapi kenapa kok nggak nyambung? Jawabannya kagak ada sinyal, ya, kagak ada sinyalnya Pak. Nah kita, sinyal kita sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kathratus salah ala Nabi, yaitu banyak apa Pak Bu? Salawat Nabi. Makanya kita jangan sekarang ini berpikir tenang-tenang aja, nanti di akhirat syafaat Nabi, syafaat. Bukan Pak, kita kumpul-kumpul seperti ini pun mengharapkan syafaat Nabi. Kenapa maulid itu dibacakan? Kenapa maulid itu setelah dibaca ada penceramahnya? Untuk apa itu semua? Mengingatkan kepada kita apa sih yang harus kita jalanin, apa yang harus kita lakuin. Nah yang paling pokok, yang paling penting kita ini, selain kewajiban-kewajiban sholat dan lain sebagainya gitu ya, tapi ada juga sesuatu yang tidak kelihatan wajib tapi itu paling sakral, yaitu sholawat Nabi. Makanya kita lihat sedikit-sedikit sholawat Nabi, ya, apa-apa sholawat Nabi, hadrah sholawat Nabi. Kenapa? Itu kegembiraan umat Islam. Emang apa sih yang disenangi umat Islam? Makan? Kagak. Minum? Kagak. Jabatan? Kagak Pak. Harta? Kagak. Yang bikin tentrem orang paling enak sholawat. Dengerin sholawat ya seneng, baca sholawat ya seneng, ya bersholawat juga ya seneng. Makanya banyak-banyakin sholawat, ya. Pak ibu bapak itu bawa tasbih kemana-mana, tasbih. Sekarang rajin pakai masker, tasbih kagak. Dulu ibu-ibu dibilang, Bu pakai cadar, ya teroris. Pakai cadar ekstrim, Bu pakai cadar tambah cantik, Bu, kan macem-macem. Sekarang juga tadi lu corona lu tutup lu langsung tuh
boro-boro sampean so bapak-bapaknya ikut pakai cadar semua. Sampai maaf sholat pun pakai cadar. Kenapa itu semuanya? Takut kali ya, takut kan? Ini baru cuma corona doang yang kagak jelas ya. Satu pun orang kagak bisa nunjukin mana tuh corona, kagak jelas. Musuh kagak jelas, betul? Ini yang jelas-jelas lu bakal masuk neraka kalau lu kagak tutup aurat, tapi masih tetap dibuka, nggak peduli. Tuh liatin ya, makanya ini ada hikmahnya. Allah SWT kasih corona, hikmahnya gede bu. Yang biasa main kumpul kebo sekarang nggak kumpul kebo, ya kan, kumpulnya sama sapi. Kan begitu ya. Yang biasa macem-macem masjid sekarang udah hati-hati, takut nanti corona, betul gitu. Tapi alhamdulillah yang namanya Maulid Nabi itu membawa keberkahan, bawa rahmahnya. Yang namanya dosa aja diampunin, apalagi penyakit hilangin sama Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka itu umat Islam, yuk kita memperingati Maulid Nabi, mengencangkan diri kita untuk banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang pak, demi Allah, kalau orang itu rajin sholawat kepada Nabi, pasti cinta sama Nabi. Tapi kalau orang itu jauh dari sholawat kepada Nabi, jangan harap bisa cinta sama Nabi, enggak harap ya. Tapi Bib, saya cinta Bib, ya cinta-cinta doang gitu. Dikasih recehan juga lu lupa ya. Kasih jabatan lu bakalan lupa. Dulu masih ya masih gitulah ya, acak-acak gitu. Datangnya ke habaib ya, minta doa, Bib doa biar supaya sukses, supaya naik pangkat, supaya kaya raya, supaya doain Bib, doain gitu. Begitu udah jadi petinggi, malah Habibnya yang paling dimusuhin. Betul itu namanya cacing ya. Ya kayak sampean nggak jauh beda. Habib salaman, Bib doain salaman. Anak sampean kecil-kecil dibawain, ini taruh sini nanti kan tumpah nanti ya. Doain Bib, doain biar jadi anak soleh, anak gede. Betul? Begitu udah jadi sukses, udah gede ya, yang paling dibenci siapa? Habibnya sendiri. Ini anak cacing ini ya. Ini rupanya bapaknya waktu bikin nggak pakai doa, cuma camitnya nggak tahu pakai bahasa apa, nggak tahu ya. Makanya hati-hati bu, hati-hati. Banyak orang-orang masih dibawa doain bibir, pengusaha doain bibir, pejabat doain bibir, aparat doain bibir ya, partai doain bibir, doain biar sehat, rezekinya makmur ya, jabatannya naik, bisa sukses. Begitu sukses ngapain ya, justru malah yang dimusuhin Habibnya. Kenapa seperti ini? Nah itu tadi ya, nggak banyak sholawat kepada Nabi. Makanya Nabi SAW ini ngajurkan kepada kita, sampai Gusti Allah yang ngomong, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai Gusti Allah sendiri menyuruh kepada kita, menyemangati kepada kita, mencontohkan dengan para malaikatnya. Bukan cuma Allah, bahkan malaikat pun ikut senantiasa, bukan sekali-kali ya, tapi senantiasa yusalluna 'alan nabi ya, senantiasa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu
Perintahnya kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Yang percaya sama Gusti Allah, percaya sama Nabi sebagai orang mukmin. Kalau anda seorang mukmin, maka kata Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Suruh, kata Allah SWT, banyak-banyakin sholawat. Sallu, ayo kalian semuanya sallu, bersolawat, wasallim, berikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini yang harus kita perhatiin. Makanya saya terus terang aja, sehebat apapun anda, sesoleh apapun anda, sekaya apapun anda, apapun anda, kalau sudah kagak banyak sholawat Nabi, anda mudah masuk angin. Paham? Ya. Ustadz, Masya Allah, doain Bib biar anak saya jadi ustadz. Udah jadi ustadz, gak banyak sholawat, malah yang dibenci siapa? Habibnya. Ya. Orang tadinya kan kaya, yo doain biar kaya, doain sama Habibnya. Udah jadi orang kaya, yang dibenci siapa? Habibnya. Pejabat doain Bib, dari mulai lurah, camat naik jadi wali kota jadi gubernur. Yang pertama kali dibenci siapa? Habibnya. Yang doain, lupa dia didoain. Syukur kagak disumpahin loh. Ya. Ini didoain udah kayak gini jadi, sekarang malah nginjek Habibnya. Lu ntar disumpahin lu, nyungsep lu, ya. Jangan dikira jabatan itu akan selama-lamanya. Orang hari ini jadi gubernur, besok pagi hilang jabatannya. Betul? Dicari salahnya apa? Kagak terasa. Gue salah apa? Gue dipecat. Gue salah apa? Ya salah kagak salah. Itu bukan urusannya. Kau pecat ya pecat juga. Ya. Mau pejabat mau apapun kalau sudah jatuh ya jatuh juga. Nah itu. Nah disinilah perlunya orang itu mempertahankan, ya, kebaikan itu. Kita bisa yakin orang itu akan istiqomah, bisa yakin itu orang itu akan baik kalau sampean banyak sholawat. Makanya kalau kita mau doain orang, ngajarin dulu, Bib doain Bib biar anak saya soleh. Ingat, banyakin sholawat. Gue doain, kagak sholawat kagak gue doa. Kenapa? Karena jadi bumerang. Kalau orang biasa kagak apa-apa, begitu naik tahu nginjek-injek Habib gimana? Kenapa kau bisa nginjek-injek? Lah kita doain, katanya sudah jadi orang sukses. Begitu jadi orang gede malah nginjek-injek yang doain. Kenapa kau bisa begitu? Kenapa tidak empati? Kenapa tidak sayang? Kenapa tidak cinta? Bagaimana mau cinta? Sholawat aja kah? Ya. Paham Pak? Makanya ayo ibu-ibu koreksi Bu. Ya. Koreksi Bu, sebentar lagi ibu mati, bapak-bapak juga mati, yang remaja juga mati Pak, yang di sono-sono di atas juga cepet mati, ya semua mati. Siapa nggak mati? Kita juga mati. Bu, saya nggak sama suami. Bu kalau mati ditinggal sama suami. Suami kagak mau gantiin ibu di kuburan, kagak mau nemenin ibu demi Allah, kagak mau. Nggak usah di dalam kuburan bareng-bareng, nggak usah. Ibu di dalam, suami di atas kuburan, kagak mau. Hei, biar katanya gue cinta sehidup semati, bohong. Ya. Orang tahlilan aja 3 hari udah suami ngap-ngap, yang ke-7 hari kepengennya akad nikah. Katanya adapun insya Allah tahlil sampai 7 hari, hari yang ketiga kita tahlilan, nanti hari ke-7 sekalian tahlil sekalian akad nikah. Menikah siapa Pak? Ya sendiri. Lo kok bisa gitu? Ya kan suami kan nggak baik kalau hidup tanpa istri. Dia bu, ya kuburan masih basah, suami udah lupa sama ibu. Dia betul. Tanya aja bapak-bapak, mau nggak istrinya mati kakak kawin lagi? Nggak mau. Pengennya apa? Ya kawin lagi, ya.
Bener Pak? Bener nggak? Hei Ustaz, bener? Ya iyalah, kalau nggak tak sumpahin, mudah-mudahan lo bini mati gak kawin-kawin lo, biarin ngedudak sampai mati lagi ntar. Lo mati gak kadang nahlilin, kenapa? Kadang ngurusin, bini kagak, ini kagak, siapa mau nahlilin? Ya, betul. Jadi kita ini ingat, kita mati ditinggal sama suami, suami mati ditinggal sama bini, bini juga sami Pak. Emang sampai mati terus mau ditangisin terus? Kagak kali ya. Paling tetangga, keluarga, family datang, udah sabar ya, kita harus tabah, lupakan yang sudah-sudah, kita harus memikirkan masa depannya. Halo, masa depan tuh masih banyak laki-laki. Betul. Betul. Iya betul, Anda masih muda, kata keluarga, betul, kata tetangga, betul. Namanya aja janda herang. Siapa yang nggak mau? Pak RT aja mau. Betul ya, namanya orang laki-laki, betul nggak? Oh, yang punya istri aja masih mau apalagi gitu ya. Jadi jangan dipikir bahwa kita punya istri akan sehidup semati. Nanti kalau saya mati, saya yakin sudah berjanji, sudah bersumpah istri tidak akan kawin lagi. Pret gitu. Sumpah apaan? Sumpah-sumpahan kali ya. Yang kakak bakal kawin lagi udah nenek-nenek umur 70. Nah itu udah kadaluarsa, mau kawin sama siapa? Sama jin gitu. Nah, baru itu umur masih 30, 20, 25 40 aja masih diembat. Betul? Tetangga saya itu ada seorang cewek ya, suaminya meninggal dunia, dulunya Masya Allah pakai nyoroknya panjang ya, orang kita apa sedang laundress atau jubah gitu ya, mau rapat semuanya bagus lah, Islamnya bagus, suaminya juga bagus gitu ya, rajin pengajian segala macam. Begitu suaminya mati baru berapa bulan udah pakainya celana panjang, bajunya udah mulai ketat-ketat, udah mampir ke sana kemari, udah eksis ya, penampilannya lebih cantik dibandingkan waktu masih bersuami. Udah nggak suami tambah cantik, namanya awewe perempuan, betul? Makanya kita apa? Kita harus ingat bagaimana kehidupan kita di dunia ini yang akan mengurus kita, yang akan membantu kita, yang akan menyelamatkan kita, yang akan menyayangi kita, yang akan melindungi kita, yang akan memperhatikan kita cuma hanya satu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang mencintai kita. Dia yang akan mengurusi kita, dia yang akan membantu kita, dia yang akan menyayangi kita. Bahkan nanti di akhirat pun begitu Anda masuk liang kubur, yang pertama kali ditanya salah satunya adalah siapa nabimu. Nah, betul? Nggak nanya suamimu siapa. Katanya nggak nanya suamimu. Pak, sampai ditanya nggak gitu, bini lu siapa? Kagak, malaikat nggak mau tahu sama bini lu, kagak mau tahu sama suami lu. Bapakmu siapa? Nggak nanya. Anakmu yang mana? Kagak nanya. Tuh malaikat kagak nanya bapaknya lu siapa, ya, emak lu siapa, suami lu siapa, bini lu siapa, anak lu siapa, jabatan lu apa, kagak ditanya. Yang ditanya Tuhanmu siapa, nabimu siapa, agamamu apa, itu yang akan ditanya. Makanya pegang erat-erat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan kita udah sering dengar, berkali-kali kita dengar, kita diajak nasihat ulama-ulama semuanya, Anda semua pasti akan mendengar dan Anda mengatakan kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ngarepin syafaat, sholawat kagak ya. Paham? Jadi seindah apapun ente punya sholat, seindah apapun ente punya zakat, seindah apapun ente punya haji, seindah apapun ente punya amalan, kalau kagak ada sholawat kepada Nabi, itu namanya sinyalnya jelek ya. Bayangin aja, itu punya HP paling bagus, paling keren, paling canggih HP ya, kartunya paling cantik
pulsanya paling banyak, kuotanya penuh. Loh, kurang apa lagi? Tapi sinyalnya jelek. Nyambung nggak akan nyambung? Nyambung nggak akan nyambung? Yang salah siapanya? HP? Kagak. Nomornya? Kagak. Pulsanya? Kagak. Kok sinyalnya kagak nyambung? Kenapa? Itu salawat kepada Nabi. Coba aja bapak-bapak, ibu-ibu pikir baik-baik. Kalau beli HP gitu ya, mikir sinyal apa mikir HP-nya? HP kan? Nggak mikir sinyal kan? Waktu beli kartu mikir sinyal apa pikir kartunya? Kartu kan? Waktu cari nomor mikir nomor apa sinyalnya? Nomor kan? Waktu beli pulsa isi pulsanya apa sinyalnya? Nggak ada. Orang beli pengurusin HP mikirin sinyal, nggak ada. Tapi maaf, emang berlaku itu semua kalau nggak ada sinyal? Berlaku itu? Nggak laku, Pak. Mau ngomong kayak ngapa nggak laku. Tapi Bib, saya punya HP murahan, Bib. Nomornya juga nomor berantakan. Tuh nomor berantakan, ya nggak urut itu, nomor berantakan. Ya, udah kayak gitu, pulsanya dikit lagi. Itu aja dapat minta sama temen. Ya, tapi kalau ngubungin cakep, Bib. Buat ini sinyal bagus, sinyalnya bagus ya. Enakan mana yang punya HP biasa-biasa gitu ya, murah-murah tapi sinyalnya cakep, atau yang HP-nya paling keren gitu tapi nggak ada sinyal? Pilih mana? Woi, ini pakai masker semua ya, nggak ada yang suara, nggak hilang semua. Oh kayak antep bener ya. Makanya kita banyakin apa, Bu? Saya nggak yakin demi Allah Anda bisa cinta Ahlul Bait Rasulillah, Anda bisa cinta kepada Nabi SAW kalau Anda tidak banyak sholawat kepada Nabi. Enggak yakin, enggak yakin sama. Tapi Beb, saya cinta kok Beb. Iya, sekarang cinta lagi susah. Lo lagi susah, makanya lo kenapa cinta ngarep-ngarep, masih ada keinginan dari Habib. Bib, mudah-mudahan syafaatin ya, Bib, mudah-mudahan doain ya, Bib, mudah-mudahan. Betul kan? Coba itu sudah keren. Kira-kira masih ngomong gitu kakak? Tentu. Bisa-bisa jadi bumer. Banyak Pak, banyak. Musuh terbesar habaib itu sendiri 90% adalah orang yang pernah didoakan, orang yang pernah diperhatiin, bahkan kadang diajarin. Dulu jadi muridnya, sekarang jadi musuhnya, musuh dari belakang. Kenapa itu semua? Karena tidak ada rasa cinta. Dulu kan cinta, iya, dulu kan cinta monyet, cintanya cinta monyet ya, cinta angin-anginan, asal-asal ikut-ikutan. Kenapa kok bisa cinta kok nggak bisa merekat, cinta nggak bener-bener? Jawabannya gampang. Lu banyak sholawat kagak dah, lu banyak sholawat kagak, lu banyak sholawat pasti lu cinta mati-matian dunia akhirat. Nggak ada pegangan kecuali Nabi, nggak ada pegangan kecuali Ahlul Bait Rasulillah. Dan ini berlaku untuk semua Pak. Sampai mau jadi orang gede, kayak mau jadi ulama, kayak mau jadi kiai, kayak mau jadi apa, kiai pun akan jadi musuh berat dari habaib kalau dia sudah tidak pandai bersolawat. Tapi kalau kiai rajin sholawat, ente liatin aja, beda auranya, beda mahabbahnya, nggak berani macem-macem. Namanya orang cinta gimana ya? Tapi kalau sudah nggak cinta, pertama kali Habib jadi saingan, dijadikan saingan ya. Udahlah, gak usah ngundang Habib gituan, nanti malah repot lagi. Nah, mulai. Coba ente tanya sama dia, sehari berapa kali sholawatnya? Ya enggak sih, sholat ya sholawat kadang-kadang. Iya, betul kan omongan saya ya. Anda boleh cek ya. Makanya sia-sia saya katakan, sia-sia kita memberikan kebaikan kepada orang di bawah kita, doakan dan lain sebagainya, kalau mereka itu tidak pandai sholawat kepada Nabi. Sia-sia pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian perintah-perintah kewajiban, berbagai macam kewajiban, kalau sampean juga kakak sholawat sama Nabi. Makanya Allah nyuruh sampean sholat, Allah kakak sholat. Allah nyuruh sampean zakat, Allah kakak zakat. Allah nyuruh sampean ibadah yang lain, Allah kakak ibadah. Tapi giliran Allah suruh sampean sholawat, Allah yang pertama kali yang bersolawat terlebih dahulu.
mau nyuruh sampai sholawat itu Allah yang ngomong sendiri, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuh lihatin, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yang pertama kali bersolawat dan terus bersolawat, baru ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, baru kalian sholawat. Ya, makanya saya ingetin bapak-bapak semua, ajarin anak kita apa itu sholawat. Ya, ajarin sholawat, ajarin. Kalau anak sampai rajin sholawat, ya Allah ya Rabbi. Bu, ada seorang anak gadis umur kira-kira ya 12 tahunan, belum balik. Suatu ketika ini anak ada di dekat sumur di situ. Datang seorang ulama minas sholihin. Kemudian ulama itu mau mengambil air di sumur. Dia cari ember. Nggak nemu ember. Cari talinya, nggak ada tali. Lah bingung. Air di sumur. Tahu air sumur nggak sih? Air sumur di bawah di atas. Ya di bawah, kalau di atas bukan air sumur, hujan. Itu air apa? Kira-kira ngambil air sumur pakai apa? Berenang gitu? Ya kagak. Cari tali, cari ember, betul? Tapi ini aneh, di situ kagak ember, kagak ada tali, muter-muter. Di situ ada perempuan kecil, masih umur 12 tahunan. Lihatin ini bapak-bapak ini lagi muter-muter nyari tali, maka mana? Tali kagak ada, ember ini sumur gimana ngambilnya? Bingung, apa embernya kecemplung gitu ya? Tenggelam gitu masuk itu, talinya kagak ada. Ini anak kecil ini lihatin. Habis itu udah capek ini pusing-pusing. Ditanya, Pak, ngapain muter-muter kayak kitiran ya di dekat sumur itu? Mau sumur dikeliling-kelilingin gitu kayak campi-campi. Nyari apa? Ya. Enggak, katanya. Oh, bingung saya. Ini sumur kok nggak ada embernya, nggak ada talinya. Mau cari air saya. Kata dia, lo kalau cari air kok pakai sumur, kok pakai ember? Anak kecil ngomong gitu. Orang nyari air di sumur pakai ember. Emang buat apa ember, Pak? Ya buat ngambil. Iya, katanya. Ngambil air pakai ember. Lucu sampean. Loh, nah, kau sadar nggak? Air sumur di dalam. Pakainya apa? Dengkul. Ya pakai ember. Ember pakai tali. Di sini nggak ada yang ngambil air sumur pakai ember, Pak. Lu terus pakainya apa? Saya nggak pernah ngambil air sumur pakai ember, nggak pernah. Dari rumah saya punya ember yang buat ngambil aja gitu, tapi ngambil ke bawah nggak pernah deh. Terus kau ngambilnya pakai apa? Sholawat Nabi gitu. Saya kalau sholat Nabi, saya sholawatin aja, itu air naik ke atas. Kok bisa? Nah, saya coba aja kan. Ya sudah, saya sholawat. Dibaca sholawat kepada Nabi, itu air naik, Pak, dari bawah itu sampai atas, full penuh. Ente tinggal ambil aja, serok, ini nyerok doang. Bingung, ini ulama ini. Ya. Nanya lagi, nah, boleh tahu sehari sholawat berapa kali? 10.000, Pak. 10.000. 10.000. 10 air sumur naik. Gak perlu ember, gak perlu. Kalau itu pakai pakai ember aja kan dapat air. Ya. Tuh lihat. Itu Pak ulama tadi, tahu siapa itu ulama? Itu pengarang Dalailul Khairat, tahu nggak? Itu ulama yang ketemu tadi dan kagum sama perempuan ini, langsung pulang bikin Dalailul Khairat. Yang itu lihat, baca ulama banyak baca Dalailul Khairat. Itu lihat anak perempuan aja sholawat kayak gitu, 10.000 setiap hari bisa mengeluarkan air, naikkan air dari bawah. Ini masih di dunia, ya. Ini masih di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya. Makanya kita maulid Nabi Muhammad isinya apa sih? Sholat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Betul? Baca sholawat. Nggak lain, mau sholawat aja duluan. Ya, baca riwayat Nabi tengah-tengah sholawat lagi.
hadroh sholawat lagi, betul ya, isinya sholawat. Tujuannya apa? Mengingatkan kepada kita, membiasakan kepada kita, mengajarkan kepada kita, yuk banyak-banyakin sholawat ya. Makanya saya nggak heran kalau ada orang benci habaib, siapapun Habib, apalagi kalau Habib yang gede-gede seperti yang ada di Indonesia itu imam besar, ya kan? Itu Habib tergedenya yang ada di Indonesia, yang termulianya yang ada di Indonesia. Masih ada yang nggak benci. Kenapa itu tidak cinta? Jawabannya mulutnya kagak banyak sholawat, ya. Nggak banyak sholawat, Pak. Kalau banyak sholawat kagak berani, Pak, kagak bisa, Pak, kagak bakalan. Demi Allah, orang yang rajin sholawat kagak berani ngelutik Habib, nggak berani. Mau gimana pun kagak dilutik, nggak berani, Pak. Halo, maaf, mungkin sini banyak juga ada orang Madura ya, ada kan ya? Nah, ada pasukan ya. Orang Madura kan terkenal cinta sama habaib, betul? Mau nanya, yang cinta siapanya? Kiai lo sih ngikutin kiainya doang ya, bukan cinta sama beneran. Lo masih ngikutin kiainya doang, karena kiai ini cinta Habib ya kita cinta Habib gitu ya. Kiainya kakak ada ya kita kakak ada. Hilang. Kenapa itu semuanya? Lo biar lihat, biar tahu itu kenapa cinta kiai itu cinta habaib, banyak sholawatnya. Tanyakan aja ente tanya kiai siapa yang ente cintai, kiai siapa yang ente hormatin, kiai siapa yang ente ikutin, tanyakan aja banyak sholawat kagak, tanyakan aja. Amalannya yang terbanyak itu apa? Sholawat. Karena mereka banyak-banyak sholawat, makanya mereka apa? Ihtiram, takdim kepada Nabi dan juga keluarga Nabi ya. Nah, bagaimana anda bisa seperti kiai-kiai kita orang seperti itu? Banyakin ente sholawat, coba aja banyakin ente sholawat. Makanya saya nggak heran kalau ada orang Madura ya, yang awal-awal kelihatannya cinta habaib karena ikut-ikutan ya, kiainya ikut cinta jadi dia ikut-ikutan cinta. Begitu naik jabatan langsung lopotan cintanya sama Habib. Ada nggak ada? Ada nggak ada? Yang itu nggak tahu, melek ya. Dulunya cinta, manggilnya Habib. Orang Madura nggak ada yang namanya Habib nggak dipanggil Habib, nggak ada. Tanya aja orang Madura, betul? Oh, yang kecil-kecilnya aja nggak dipanggil Habib, masih dipanggil apa? Ye, betul? Nggak berani manggil Habib, dipanggilnya cung. Kualat ente. Belum pernah saya lihat ya Habib dipanggil nama gitu saja gitu, nggak berani. Kenapa? Karena kiainya takdim ya, kiainya hormat. Tapi begitu naik jabatan, begitu dapat kursi, ya kursi apaan tuh ya, kursi angker ya, langsung kerasupan nggak? Kerasupan. Akhirnya bahasanya apa? Blopotan, betul? Bahasanya jadi blopotan. Yang tadi yang manggil Habib sekarang manggilnya apa? Ya itu saya kalau sebut namanya nanti lah ya, nyambung, nggak usah lah, nggak usah nyambung ya. Yang ngerti syukur, nggak ngerti alhamdulillah, gitu aja deh ya. Yang namanya orang nggak pengalaman biarin aja. Orang nggak ngerti karep gitu. Yang ngerti ya syukur, yang nggak ngerti ya syukur. Yang penting saya nggak ngajarin, betul? Saya nggak ngomong siapa orangnya kalau gitu ya, cuma orang itu aja gitu. Saya nggak ngomong orangnya, cuma itu aja ya. Itu yang ngerti kan, itu kan ya si dia itu ya belopotan kan kalau mulut. Akhirnya nyinggung perasaan orang Madura semua kan. Marah kan orang Madura, marah orang Madura. Cong, dulu lu kemana lu? Saya nggak tahu bahasa Madura lah. Kalau saya ngomong bisa bahasa Madura, tahu saya ceritain pakai bahasa Madura, Pak ya, bahasa Madura yang paling keren gitu ya. Cuma saya nggak hafal, paham dikit doang gitu. Karena guru saya juga asli itu orang Madura. Galak lagi guru saya kalau marah-marah murid nggak tanggung-tanggung, diajak ke lapangan, ayo gelut aja. Udah pusing-pusing saya ngajarin kamu aja, ayo gelut aja dah, lu yang menang apa gue yang menang dah gitu. Demi Allah ya. Guru saya dari Sumeneb kok ya. Yang punya dalwa itu Habib Hasan Baharun, benar tahu kan Habib Hasan Baharun?
ya sekarang pegang Habib Zain. Ya, itu masih saya itu 84 saya mondok di sana, belum ada raci, belum ada pesantren. Itu guru saya yang terhormat, yang termulia itu. Ya. Keras bukan nggak keras, marah kalau marah bener-beneran itu. Ya. Itu seperti itu. Jadi inti daripada segala sesuatu itu adalah sholawat. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita, adibu auladakum ala salati khisalin. Karena kata Nabi, ajari anak-anak sampean, ajari itu. Apa yang diajarin? Ya, hubbi nabiyikum, cinta sama nabimu, Nabi Muhammad, cintain. Ya, wa hubbi ala baitihi, dan cinta kepada keluarganya, anak keturunannya. Wa hubbi qiraatil Quran. Baru yang ketiga apa itu? Cinta baca Quran. Ya, ini orang kagak cinta sama Habib, malah Habib dibenci, gambar Habib ditakutin. Ya, gambarnya aja takut. Ya, ini kerasupan kali ya. Lihat gambar Habib langsung senewen. Gimana itu? Coba ada orang sini, begitu lihat gambar saya langsung ambil celurit, ambil golok, ambil parang, ambil. Mau kemana mas? Itu gambar, takut saya. Wah, berarti orang apa ini? Ya, perlu diruqyah. Betul nggak? Lah iya, jamaah sini tahu-tahu begitu pulang bawa golok, bawa celurit, bawa ya pentungan, kemana? Mau lihat posternya Habib. Kenapa? Takut saya. Mau saya sobek-sobek tuh poster tuh. Ini Habib nakutin ini. Ya harus saya sobek, harus copot ini apa? Loh kok ngapain bawa celurit? Emang posternya ngapain? Nakutin tahu. Itu kalau kelihatan itu gitu, nakutin, takut saya nanti diserang sama poster. Poster nyerang. Yeah. Baru gambarnya udah ketah. Gimana sama orang? Betul? Orang sini. Saya nggak bicara orang luar sini, orang sini. Kalau ada yang ketakutan itu namanya kerasuk. Perlu diapain? Kalau orang diruqyah, kalau orang sini katanya nggak diruqyah, diikat tangannya, kalinya dipasung. Ya. Kenapa? Ini orang stres, membahayakan, bisa membahayakan orang lain. Betul? Umpama, saya kan umpama orang sini, saya nggak ngomong orang lain nggak ada kayak gitu. Masa ada? Ya kalau ada mirip-mirip doang. Ya. Kalau ada gitu, saya yakin nggak ada sih. Orang masa takut sama poster gendeng apa? Ya. Bener nggak? Nanti takut nggak sama poster? Kagak kan? Enggak kerasupan. Ya, dulu ada satu temen ada di Malaysia, temen itu di Malaysia. Dia bilang gini, ini saya punya anak, ya, itu kok nangis terus, katanya. Nangis terus, kayak stres tuh anak. Anak masih kecil, tapi ketakutan. Ada yang bilang katanya, oh kalau gitu mungkin kerasupan setan. Ya kan anak kecil kan bisa kerasupan ya, bisa. Ya, apalagi ibu-ibu sering. Ya. Ya ibu-ibu kalau lagi marah sama suami gimana? Setan semua kan. Kalau lagi marah gitu, wah, suami dipendelikin udah. Ya rasanya kalau bisa digoreng, suami digoreng kayak dadar telur gitu. Ya bu ya, kan gitu kan ya. Ya bapak-bapak ngerasain kan? Kalau bini marah-marah rasanya kayak sampai kayak telur mau didadar kan ya. Udah diceplok itu, ceplok, rasanya masuk gorengan. Ya udah gak ada perasaan lagi, udah selesai gitu. Habis itu telan mentah-mentah. Ya. Akhirnya ini anak bingung-bingung, kebetulan ada temen dia itu yang ceritanya ini ya, yang cerita sama saya, temennya itu kebetulan itu murid dari Habib Umar bin Hafid. Ya. Bingung dia, waduh ini gimana mau baca apa, bingung mau ini, udah diyasinin kagak hilang-hilang setannya, ya udah dibacain ini kagak hilang-hilang setan, ini setan dablek ini, ya nggak kapok-kapok di ini baca ini di nggak mempan, bingung tahu ini, ambil tuh fotonya Habib Umar bin Hafid tahu. Bener Pak, demi Allah ini saya cerita ini, saya dengar sendiri cerita ini, diambil foto Habib Umar bin Hafid, ditunjukin Pak sama itu anak, sirup hilang. Setan takut sama poster Habib Umar, setan takut ya. Besok sampean kalau ketakutan
Kesetanan sampean kasih poster. Ya. Sekarang banyak orang ketakutan sama poster. Halo, halo, betul? Ada nggak takut sama poster? Ada nggak? Kayak apa itu? Orang poster kayak gini, ya Allah ya Robbi, nggak perlu Pak RT yang nyopot, panitia maulid juga bisa nyopot, betul? Tapi karena Pak RT ketakutan, terpaksa apa? Malam-malam nyopot tapi gemeter. Pak RT kenapa nyopot? Takut sama Allah. Nah ini namanya laki kerasu, perlu diruqyah, ya, kasih garam, ya. Ya, Pak. Ini ada Pak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Jadi lucu gitu loh, ya, lucu. Kenapa? Itulah karakter daripada habaib. Habaib kalau dicintai Pak, posternya itu bermanfaat. Kalau nggak percaya, buktiin. Di mana-mana orang pecinta habaib taruh fotonya habaib, betul? Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain kayak sampean pasang? Ngapain kayak kita orang menaruhnya? Ngapain? Sangat bermanfaat, itu ada artinya. Tapi sebaliknya, jangan bawa orang-orang yang kerasukan setan bawa ke rumah sampean yang ada poster habaib. Kenapa? Pasti ketakutan. Ya, mas masuk rumah, enggak. Lah kenapa? Ini rumah biasa, enggak. Terus mau kemana? Di luar aja saya. Masuk dalam ini, enggak. Enggak ada apa-apa, mak, kosong, enggak ada orang. Enggak. Kenapa ini orang? Ya. Begitu masuk rumah kejang-kejang. Begitu ditanya kenapa, nuding-nuding ke posternya Habib. Lah ini orang kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Tuh. Jadi orang yang tidak cinta sama habaib, maaf, boro-boro ketemu Habibnya, ngelihat posternya aja udah gemeter, ya. Udah gemeter Pak, udah ketakutan Pak. Ya saya nggak ngomong di mana-mana ya cuma mudah-mudahan di sini aja, ya. Kalau di sini lebih dari sini ya berarti nggak jauh beda gitu, ya. Umpama ya. Ya saya nggak tahu sih, belum pernah lihat orangnya langsung Pak, belum pernah, demi Allah belum pernah ketemu orangnya gitu. Yang kayak gitu-gitu ini ceritanya gitu loh. Ya faktanya nggak jauh ya. Cuma saya nggak pernah lihat orangnya gitu. Cuma kalau saya lihat orangnya kan lucu. Masa takut sama poster, nggak takut sama orangnya langsung? Mesti kan lebih ketakutan, ya. Mesti ketakutan. Ya. Ada orang kerasukan setan, demi Allah ini kejadian. Ke rumah saya datang, ya, ibunya cerita sama saya bahwa anak perempuan Bu, ya kerasukan perempuan setan, tahu nggak? Perempuan kerasukan setan, ya gitu, ya. Ngomongnya ngaco, apa-apanya ngaco, kan gitu ya. Aneh-aneh ini anak. Akhirnya sama orang tuanya dibawa ke rumah saya, ngobrol-ngobrol sama saya ada di situ. Apa katanya ibunya? Bib, apa? Saya bingung, ini anak saya waktu di luar, ya macam-macam ngaco. Begitu duduk di depannya Habib, kok tenang aja ini anak, biasa-biasa aja, kok nggak kayak yang di luar. Kenapa Bib ya? Kan diajak ngomong sama Bib enak, tadi di luar ngaco. Apa jawabannya? Ya begini Bu, setannya kan di luar, nggak ikut di sini. Lu gimana mau masuk gak berani, setannya masuk, tahu nggak? Jadi setannya terpaksa apa? Parkir sono di warung sono, ya di belakang sono, di pinggir jalanan sono, ya. Yang masuk orangnya, setannya nggak ikut masuk. Lah kalau setannya ikut masuk, ya setannya ketakutan, ya. Bisa-bisa setannya ngambek-ngambek gitu, maunya kabur gitu. Tapi setannya kan nggak ikut, ya. Makanya dia tenang aja. Ya udah taruh sini aja ya. Ya nggak mau, taruh sini aja, emang apaan? Cakap aja kagak, udah suruh taruh sini aja, ya. Bawa pulang. Ya, bawa pulang aja, paham ya? Iya, bawa pulang, bikin pusing. Ya anak orang suruh dipiara, ngapain anak sendiri aja susah, ya. Kan gitu Bu ya. Nah itu, makanya Nabi SAW menyuruh kepada kita itu apa? Ajari anak-anak kita ini cinta sama Nabi, ya, cinta sama keluarga Nabi, cinta dengan membaca Al-Quran. Kalau orang itu banyak sholawat Nabi, insya Allah pasti akan menimbulkan rasa cinta
sama nabinya. Kalau bisa legowo cinta sama nabi, pasti cinta sama keturunannya. Ya, kalau udah cinta sama keturunan sama nabi, pasti cinta sama Al-Qur'annya. Ya, pasti senang baca Quran. Baca Qurannya nggak belepotan, Pak. Ya, baca Quran ujung awal sama ujung akhir, tengahnya hilang, bolong. Kenapa? Lah kagak cinta sama Habib. Ya, kalau nggak cinta sama Habib, nanti bacanya apa? Ujung awal sama ujung akhir gitu. Lah ujung awal ujung akhir, lah tengahnya nggak ada. Lah kan sundul bolong. Ya, tuh lo nggak tahu sundul bolong gimana? Ada kepalanya, ada kakinya, perutnya ya, hilang tengahnya gitu. Ya, jadi jangan seperti itu. Cinta dulu ya, tingkatkan rasa mahabbah kita kepada Nabi, cinta kita kepada keluarga Nabi, cinta kita kepada baca Al-Quran. Nah inilah yang menjadikan mahabbah ini apa? Yaitu banyakin sholawat ya. Kita banyakin sholawat, Pak. Kalau banyak sholawat, insya Allah, Pak, sampai nggak keliru ya. Mau milih pemimpin kagak keliru, mau ngapa-ngapain nggak keliru. Sekarang jalan lagi kayak gini, Bib, kacau balau, ini macam-macam. Kalau kita nggak paham yang mana yang benar ya kabar, jawabannya cuma satu: banyakin sholawat Nabi. Pasti Nabi akan menuntun kita, pasti Allah yang akan memberikan taufik hidayah kepada kita. Pasti itu Anda akan selamat. Nggak ada sejarahnya orang banyak sholawat Nabi gitu ya jadi orang gila, itu nggak ada, Pak. Jadi wali iya, gila kagak. Nggak ada itu. Nggak ada sejarahnya orang banyak sholawat Nabi itu ngawur gitu, nggak ada, Pak. Ya, makanya banyakin sholawat ya. Ini yang saya ingin tekankan kepada kita semua. Kalau kita rajin sholawat, anak-anak kita diajari sholawat, terus-terusan kita sholawat, ibu-ibu banyak sholawat, bapak-bapak, insya Allah rumah tangganya pun adem, semuanya jadi nyaman, semuanya jadi enak. Kenapa? Banyak rahmat yang Allah turunkan dengan berkahnya sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita punya anak sudah sungkan baca sholawat, kalau kita punya istri juga jauh dari sholawat, kita punya suami juga kagak suka sholawat, kita punya mantu kagak sholawat juga, wah berbahaya. Hari ini bisa jadi teman, esok bisa jadi lawan. Hari ini bersama kita, besok akan melawan kita. Hari ini kelihatannya baik, besok akan jadi bumerang. Mengapa itu semua terjadi? Karena tidak ada perisai yang melindungi itu orang. Perisainya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itulah perisainya sholawat kepada Nabi. Ini apa ya? Makanya orang-orang ulama-ulama dulu Anda boleh buktiin dah ya, ulama fulan, kiai kini, kiai Khalil, kiai fulan, semuanya yang paling mereka utamakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholawat itulah akan menjadikan hubungan Anda dengan Nabi luar biasa. Ya, bisa mimpi Nabi, bisa bertemu Nabi, bisa punya hubungan yang khusus dengan Nabi. Begitu juga Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan Nabi yang paling disayang, Nabi paling dicintai, Nabi paling disukai, Nabi yang paling segala-galanya. Kalau Anda dekat dengan apa yang paling dicintai sama Allah, Allah pun pasti akan dekat dengan diri Anda. Ya, makanya banyak-banyakin apa, Pak? Sholawat. Paham ya? Itu saja yang ingin sampaikan kepada kita semua. Yuk banyak-banyakin sholawat. Sekali lagi banyak-banyakin sholawat, banyak-banyakin sholawat. Insya Allah sampai pasti akan suka dunia maupun akhirat, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, punya anak-anak yang berkah ya, punya suami-suami yang soleh, punya istri yang soleha ya, punya guru ya, insya Allah guru yang baik-baik. Kenapa? Karena banyakin sholawat ya. Tapi kalau Anda sudah tidak memperhatikan sholawat, ya nanti jangan salahin kecuali diri sendiri ya. Hidupnya saja sudah susah, apalagi matinya, apalagi di kuburannya, apalagi di akhiratnya. Sampai bakal nyesel. Kenapa? Penyesalan terutama, yuk kenapa kita kok nggak banyak sholawat ya dulunya ya. Makanya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau aku menjadikan 1/4 hariku untuk sholawat kepadamu? Kata Nabi, bagus,
seperempat hari sholawat. Bukan 10 menit. Ente 10 menit aja ngap-ngap. Seperempat hari untuk sholawat. Kata Nabi apa? Bagus. Kalau kau tambah lebih bagus. Bagaimana kalau andai kata 2/3? Bagus kata Nabi. Kalau kau tambah lebih bagus. Maka kemudian dia mengatakan, bagaimana kalau seharian saya tidak membaca apa-apa, tidak berzikir apa-apa, tidak ngapain pun, doa pun kagak, zikir yang lain kagak, kecuali hanya sholawat kepadamu ya Rasulullah. Idan tukfar dambuk wa yukfar dambuk wa tukfa ma ahammuk. Kata Nabi, kalau kau seperti itu tinggalkan semua hanya untuk sholawat seharian, maka Allah akan mengampuni dosa ente semuanya, dan Allah akan mencukupi kebutuhan ente secara keseluruhannya. Tuh lihat, dijamin sama Nabi, ya, dijamin. Andai kata pun kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak baca istighfar, nggak baca yang lain, nggak baca tasbih, nggak baca apa, pokoknya sholawat aja sehari-hari, terus sholawat aja, dijamin Allah pasti akan ngampuni dosa-dosa sampean, pasti itu. Dan dijamin Allah akan mencukupi segala kebutuhan ente. Kurang apa dengan sholawat Nabi? Ya, sholawat gampang, Pak. Mau sholat model apa saja boleh. Cari yang gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wes, kowe itu aja cukup. Kalau memang ya nggak bisa yang lain, udah. Nggak harus. Tapi katanya sholawat Ibrahimiyah bagus, sholawat Nariyah bagus, sholat ini bagus. Yang nggak bagus yang nggak sholawat. Ya, ini kadang-kadang sholawat ini kebanyakan sholawat tapi nggak baca sholawat, kebanyakan bingung gitu. Iya, ya, mau baca sholawat Nariyah kepanjangan, ya kepanjangan gitu. Ya udah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah itu aja. Ya, cuma bacanya gitu, jangan baca malaikatnya bingung, kayak sholawatan, nyanyian, apa cepongan, nggak jelas. Ya, jadi baca yang benar, baca Pak, baca. Ada satu orang, ya, pinggir laut, apa jadi kayak nelayan ya, tapi nggak punya kapal, nggak punya perahu, apa namanya? Itu orang Madura kan pinggir laut tuh banyak kan ya, apa namanya itu, pesisir, ya. Jadi sehari-harinya paling apa, jaring ikan di pinggir laut, dapat apa? Ya dapat ikan Pak, maksudnya buat emas. Jaring ikan dapatnya, kalau jaring ikan dapat menteri lah, kita kagum, ya kita cari itu di Priuk. Ya kan, jangan jaring ikan dapat ya ikan Pak, ya. Ikan kecil biasa itu sehari-hari diambil buat makan, nggak lebih dari itu. Suatu ketika ada seorang ustadz datang ke dia, terus bilang, ente ngapain di sini? Oh, rumah saya di sini Ustaz. Oh, rumah di sini, iya. Terus ya saya cuma sehari-hari kerjanya cuma nyari ikan doang buat makan, lebih dari itu nggak ada, saya nggak punya kerjaan yang lain. Ya selagi saya masih cukup makan dari itu sudah selesai Ustaz. Oh, terus amalan kamu apa? Ya saya biasa baca sholawat itu. Sholawatnya gimana? Ya sholawat ala Nabi gitu. Ini dengerin nih, bukan Allahumma shalli ala Muhammad. Jawabannya apa? Sholawat ala Nabi, sholawat ala Nabi, sholawat ala Nabi, sholawat. Kenapa? Dengar ayat Al-Quran. Innallaha malaikatahu yusholluna sallu alaihi wasallimu taslima. Kan kalimat sallu gitu ya. Jadi akhirnya bacanya apa? Sholawat ala Nabi, sholawat ala Nabi, sholawat ala Nabi. Saya cuma tiap hari, tiap saat bacanya cuma sholawat ala Nabi, sholawat ala Nabi, sholawat ala Nabi. Diajarin sama ustadznya itu suruh sholawat kepada Nabi. Ngomongin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan sholawat ala Nabi, sholawat ala Nabi. Lah kau disuruh kok nyuruh? Nah itu kan salah itu kan. Ibarat kan gitu ya. Jadi bukan sholawat ala Nabi, sholawat Nabi, tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu perintah dari Allah, sholawat ala Nabi. Kau nyauti Allahumma sholli ya kita ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad, begitu. Oh gitu Ustaz ya. Ya. Makasih Ustaz, makasih. Dah ya. Datang perahu. Ustaznya naik perahu. Ya karena mau nyebrang ke Surabaya. Di Madura ya. Sekarang udah pakai tol. Dulu kan gitu ya, nyebrang itu.
nyebrang ini Ustaznya, jalan kapalnya ya bahasa kasarannya tengah lautan, ya tengah lautan bukan tengah sono, artinya sudah lewat gitu ya, anggaplah udah 200 meter 300 meter itu kan jauh Pak, lumayan kapal lumayan gitu ya, 300 meter masih kelihatan kapalnya. Lah ini lucu, orang tadi yang baca sholawat Nabi mau baca sholawat lupa. Tadi Ustadz ngomongnya apa ya? Kok ingatnya sholawat Nabi? Ustadz tadi ngomongnya apa? Mau bilang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, lupa. Yang ini apa? Sholawat Nabi lagi. Jadi karena bingungnya, karena lupa, mau nanya sama Ustadznya lagi, lari Pak. Itu lari di atas laut, nggak sadar. Ini laut bukan tol apa? Suramadu ya? Suramadu bukan Suramadu. Ini laut dikejar sampai dekat kapal. Pak Ustadz. Iya, ngapain? Mau nanya tadi sholawatnya gimana? Saya lupa. La haula wala quwwata. Gimana? Yang tadi gimana, kan saya sholawat Nabi salah. Yang Ustadz ajari gimana? Apa kata Ustadz? Ente bener semuanya. Udah pulang, udah. Ente bener gitu. Mau apa ente bener, sholawat apa ente bener, udah kau usah diajarin. Kenapa? Jalan kaki di atas laut. Saya aja yang Allahumma shalli ala Muhammad pakai kapal. Lah ini sholawat Nabi karena banyak sholawat kepada Nabi ya, walaupun bacanya salah kasaran gitu ya, tapi bisa jalan di atas air. Karomanya sholawat kata dia. Udah kesananya udah lu yang bener, baca apa lu bener, udah balik lagi gue yang pusing gitu. Mau diajarin di atas laut jalan kaki, yang ngajarin makanya bingung tuh ya. Itu berkat apa Pak? Salawat Nabi. Jadi kita siap ya baca salawat ya, siap ya, sering-sering salawat ya, minimal 100 pagi, bahkan ulama mengatakan jangan 100, 300 pagi, 300 sore itu minimal. Syukur-syukur bisa saya 1000 ya, 1000 pagi 1000 malam ya. Banyakin itu dulu deh, banyakin Bu, banyakin insya Allah ya. Mau rezeki kek, mau kedudukan kek, mau rumah tangga kek, mau apa kek, banyakin sholawat. Nanti Allah yang akan memberikan ketenangan dalam jiwa kita, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, dan kita tahu mana yang harus kita lakukan. Tapi kalau tidak, kita akan kesasar. Cari rezeki bukan yang halal, malah yang diembat yang haram. Cari bini malah yang dicari yang perek ya. Mau cari kerjaan bukan nyari kerjaan, malah maling, korupsi ya. Mau cari ini, mau cari itu, itu tadi. Kenapa? Karena jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuk banyakin sholawat. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini Allah berikan hidayah taufik kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah lancarkan kita, semangatkan kita, ikhlasan kita untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, sampai Allah dan Rasulnya ridho seridho-ridhonya, sampai Allah Rasulnya mengakui kita sebagai sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW, sampai kita nanti bertemu dengan Rasulullah SAW dan kita digandeng bersama Rasulullah SAW masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.